Kalau gue saya ngeliat Persija cuci gudang ya, selain masalah gaji ya, lebih ke musim ini kita mainnya angin-anginan nih. Yaudah kita ganti pemainnya, siapa tahu musim depan bisa lebih konsisten. Dari pemainnya yakin? Ya who knows? Dari pemainnya gitu. Persib Bandung ini mirip-mirip kayak Real Madrid. Oke. Karena mau gimana pun ya, kita lihat Florentino Perez, kita tahu gimana sedikdayanya CR7 saat di Madrid ya. Itu tiba-tiba dilepas aja ke Juve gitu kan. Dan banyak fans yang kaget juga kan pas kepindahan itu. Dan ini berlaku di Ciro Alves nih. Berarti gue melihatnya Pak Umu nih mirip kayak Florentino Perez nih. Beliau tahu nih. Halo. Aduh kok Golazo boys, bal-balan. Koprol bola. Balik lagi bersama gua Fandi dan teman-teman di sini ya. Ada berita hot banget nih. Persib dan Persija cuci gudang, ngelebih-ngelebihin Supermall yang ada di Indonesia nih. Pemainnya diskonan apa kontraknya udah habis? Nah, kita akan bahas di Koprol Bola episode kali ini. Mampukah Persib triple champion ya, 3 kali juara berturut-turut, atau Persija semakin konsisten di papan tengah? Akan kita ulas bersama 4 teman-teman gue yang sangat setia datang ke rumah gue ya, ngomongin sepak bola Indonesia. Sekarang gue sapa dari sebelah kiri dulu, ada Bung Radit. Hai. Tahu banget ya pemain sepak bola Indonesia ya, alur transfernya paham lah ya. Bukan, nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Apa iya? Terus ada Kenza. Wis menang, Bang. Camelo tuh. Jersey-nya. Iya sih. beda server bro. Ada Habib Ya. yang sedang Saya kembali mencari informasi transfer sepak bola Indonesia ya. Betul, tapi agak susah belakangan Agak ini. susah. Agak pelit. Agak Bukannya tertutup. punya kontak insidernya ya? Nanti lah Nah, kita bahas iya. ya. Lalu ada Bapak Ferry Kodrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transfer anget nih Pak. Panas, bukan hangat nih. Panas banget ya. Panas. Info dapat tapi Pak. Dapat. Beda ya, kita kok nggak dapet ya. Kok nggak nyampe kita nih? Nah itu, kita bukan di ring 1. Emang kita beda circle kali ya. Tapi kan gue juga pengen tahu, nanti gue tanya Om Ferry aja. Udah. Aduh. Oke, pertama. Tapi nanya nggak in frame ya? Iya. Oke, bicara masalah transfer nih, belum ada yang mengejutkan kecuali pemain-pemain Persib yang dirumorkan banyak yang pindah ke Malut United. Apakah dengan fenomena tersebut Persib mampu triple champion, Pak Ferry? Pasti semua sudah dipikirkan ya, masa-masa kakinya kan kita udah lihat Persib bahwa rumor itu kan terjadi sebelum Persib dibaptis juara. Artinya dia udah jauh-jauh hari sudah ada rumor itu kan, waktu Persib kalah dari Malut juga udah rumor itu udah keluar. Artinya bahwa memang Persib sudah siap untuk melepas sejumlah pemain intinya yang kemarin membawa mereka double winner ya. Artinya ya mungkin Bojan Hodak juga sudah mulai menata kembali Persib era baru di musim 2005-2006, karena kalau Persib masih dengan kekuatan lama sudah terbaca. Artinya permainannya sudah terbaca, pemain Persib pun juga sudah terbaca. Artinya Persib pun sekarang kayak mungkin kayak dari terus juga pintar gitu mengatur strategi supaya dengan pemain baru, kekuatan baru, jadi sudah terbaca lagi nih. Gitu. Proses itu sih. Oke, Bim nih, kalau gua ngeliat ya, Persib Bandung ini mirip-mirip kayak Real Madrid. Oke. Karena mau gimana pun ya, kita lihat Florentino Perez, kita tahu gimana sedikdayanya CR7 saat di Madrid ya. Itu tiba-tiba dilepas aja ke Juve gitu kan. Dan banyak fans yang kaget juga kan pas kepindahan itu. Dan ini berlaku di Ciro Alves nih. Berarti gue melihatnya Pak Umu nih mirip kayak Florentino Perez nih. Beliau tahu nih, oh ini pemain udah akan habis gitu kan, makanya lepas. Soalnya ada pengakuan Ciro tidak ditawarkan kontrak manajemen. Apa lu sepakat dengan statement itu, Bim? Ya kurang lebih sepakat lah, karena Ciro aja kan di musim terakhir di Persib udah mulai menurun performanya kan, secara statistik gitu. Lalu dari segi permainan juga nggak sebagus kayak 2 musim lalu. Terus gue lihat juga secara keseluruhan kan Persib memang lagi mencari pemain baru lah yang lebih segar kan, lebih muda. Jadi gue rasa ya sudah tepat lah, karena momentumnya tuh saat ini. Jadi dengan masuknya mungkin nanti ada pemain baru yang lebih muda, lebih fresh. Nah, si Pak Umuh ini dia melihat ke masa depan lah untuk jangka panjangnya kan. Jadi dia itu keputusan yang tepat menurut gue.
peremajaan seperti itu keputusan yang tepat ya yang dilakukan Persib sejauh ini ya. Oke, nah ini urusan Gian nih. Gi, Kenapa nih? Kau ketawa-tawa aja. nama-nama pemain udah banyak tersebar di media sosial, di media online dan sebagainya kan. Mampu nggak Persib mendatangkan pemain yang minimal levelnya setingkat atau bahkan lebih bagus lagi, lebih baik ya, karena kan harus kompetisi di ACL itu ya. Terus juga 11 pemain asing, apakah Persib bakal lebih hati-hati dalam mendatangkan pemain? Oke, yang mungkin gue bahas yang tadi 11 pemain asing dulu ya. Yang gue baca kan kemungkinan 90, Rumor-rumor ya. Ya 90% sih nggak akan jadi. Oh, Terus yang kedua, apakah Persib bisa mendatangkan pemain-pemain asing yang levelnya di atas? Ya bisa-bisa aja. Bahkan rumor terbarunya aja malah mau datengin back utamanya Port FC, Frans Putros, pemain timnas Irak. Ya kan, itu kan berarti sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya Persib ini untuk masalah finansial, kekuatan finansial di Indonesia masih one of the best lah. Tapi kalau kita lihat dari beberapa, terima kasih. Tapi kalau kita lihat dari beberapa rumor yang ada nih, kayak ada William Marsilio, ada gue lupa satu lagi siapa tuh namanya, striker dari Liga Kuwait. Terus ada beberapa nama lainnya kayak Berguinho, itu berarti menunjukkan bahwa Persib ini sebenarnya saat ini ya pemilihan pemainnya agak tricky nih. Mungkin mereka nyari pemain yang secara harga atau kualitas mungkin oke, tapi bisa terjangkau. Karena ya balik lagi ini kan mereka kan lagi regenerasi, mengandalkan Ciro sama David da Silva untuk jangka panjang ke depannya juga nggak akan baik kan, karena mereka udah berusia 35 ke atas. So mengincar pemain-pemain yang secara usia lebih matang dari kisaran 26-27 tapi harganya terjangkau, mungkin ya secara kualitas bisa bersaing juga, itu adalah pilihan yang bijak sih. Bijak sih, apalagi kalau beneran ternyata mau datengin nama-nama kayak Frans Putros, pemain internasional, terus ada salah satu pemain top dari Liga Kuwait yang striker itu, ya oke, kalau misalkan bicara Persib kan menjadi tim yang salah satunya manajemennya baik-baik aja ya, nggak pernah ada isu penunggakan gaji, terus kisru internal nggak ada, terus sosok Bojan Hodak yang benar-benar jadi sosok father ya, ayah di skuad gitu kan. Apakah dengan ditinggalnya nih kayak nama-nama Gustavo Franca, terus Tyron, terus ini Ciro DDS, Kevin Mendoza, dan Jupe pensiun kemungkinan ya, dan Nick Kuipers. Bisa nggak Persib mewujudkan three-peat championnya, Kenza? Balik lagi, tergantung pemainnya yang nanti didatengin, apakah setara atau enggak. Maksudnya kayak tadi Gian bilang kan, Persib ini datengin pemain asing, nggak asal datengin tapi lumayan apa ya, ibaratnya seleksinya lumayan panjang lah. Kalau memang bisa datengin pemain yang setara, minimal setara deh, ya bisa three-peat. Apalagi masih ada Bojan Hodak kan, karena kuncinya Persib juara ya di Bojan Hodak. Kuncinya Persib ada Bojan Hodak. Bojan Hodak is the key. Ya. Dan ini ada satu pemain sebenarnya gue baca berita itu antara Kastanyar sama siapa Matteo Kocijan dipilih salah satu, dan itu sampai gue cari-cari itu belum ada antara Kocijan atau si Kastanyar yang keluar, nggak mungkin dua-duanya dipertahankan. Dan untuk pertanyaan untuk Pak Ferry nih, apa yang harus dilakukan Persib Bandung apabila mereka mengejar three-peat champion sejarah di Indonesia? Artinya setuju saya kalau tadi kan ngomongin ke Real Madrid ya kan. Real Madrid itu kan sebenarnya juga Eropa ya, khususnya juga jarang ngambil pemain-pemain asing yang usianya juga muda banget ya kan. Artinya dia ngambil tuh yang sudah matang. Sekarang kelasnya Madrid sama kelas Persib kita anggap sama lah. Ya kan, sama-sama pandangannya lah, kita pandangan sama. Artinya bahwa Persib pasti menginginkan bahwa pemain asing yang mereka rekrut nanti adalah pemain yang memang sudah karirnya juga oke. Usianya juga mungkin nggak muda banget. Artinya kan untuk mengimbangi pemain-pemain yang lokal yang muda ya, artinya. Dan ini kan pemain asing juga nggak mungkin lama-lama juga, cukup 2 tahun, setahun 2 tahun, ya kan. Kita lihat ya terbaik cuma setahun di Persib ya kan. Setengah musim malah bagus banget ya kan. Artinya bahwa keberadaan pemain asing di Persib ini dijadikan hanya sebagai barometer kekuatan untuk membimbing pemain-pemain muda yang lokal. Kalau saya lihat ya kan Persib juga lagi ngincar banyak pemain muda lokal nih, ya kan. Ya artinya bahwa ya mungkin udah
kepalanya Hodak lah bahwa saya mau Persib nanti bermain seperti ini dan saya butuh pemain yang seperti ini di sektor yang ditinggalkan oleh mereka ini. Artinya sudah punya gambaran sebelumnya Hodak dengan di belakang dengan tidak adanya kiper sama si siapa Franka, dia harus punya pemain yang lebih daripada ini kan udah ada di dia semua. Dan menurut saya sih Persib visioner lah untuk bisa memberikan strategi untuk ke depan. Artinya bahwa mereka pasti akan mengambil pemain-pemain menurut saya yang Sesuai. Nilainya mungkin sama dengan apa yang sekarang keluar, tapi dapatnya lebih bagus ya. Mungkin ya. Kalau mungkin yang sekarang keluar juga kan ada faktor karena mereka sudah 2 kali membawa Persib juara, mungkin mereka minta kenaikan gaji kalau dipertahankan, kenaikan gaji. Tapi mungkin Persib tidak berpikiran itu. Karena kan Persib kan udah dikasih tahu bahwa Persib itu masalah gaji sudah diplot bahwa saya hanya punya gaji sekian, udah nggak bisa lebih. Kalau mau lebih, ya yuk keluar aja. Saya bisa nyari kok dengan harga sekian, saya bisa nyari pemain yang bisa lebih daripada you juga. Masih banyak di luar sana kan, dunia kan luas. Tapi mesti ada sekarang tinggal tim scoutingnya aja yang dimana bisa menentukan mencari itu yang baik. Kalau saya sih itu aja sih. Kalau Persib itu masalahnya soal berapa besarnya gaji yang dikeluarkan untuk musim 2005-2006 pasti sudah ada dan itu sudah bisa dibongkar lagi. Ya kan meskipun sekarang ada tuntutan lain untuk bisa naik gaji, kan nggak bisa. Artinya dengan dengan contoh dengan 100, ya dia harus maksimalkan 100 ini untuk 23 pemain. Itu udah ada plotnya. Proses itu sih. Soalnya dari yang saya baca-baca ini ada berita bahwa ada tim papan atas inisial P akan irit di musim depan. Papan atas P. Persebaya emang mereka sempat bisa kan papan atas. Persib juga masuk. Persija Persija nggak dia papan tengah. Tengah. Akankah cocokologi itu? Tim P yang ngirit nih siapa nih? PSM. PSM tengah, yang atas tuh Borneo. Oh ya sama itu Pewa sama Palut. Ya kita nggak tahu. Dan kalau lu dari lu yang ngikutin sepak bola Asia sama Habib ya terutama ya, sebenarnya untuk level Liga Indonesia tuh bagusnya tuh yang direkrut tuh kita yang filosofinya sama dari liga mana sih yang biar langsung perform gitu, nggak usah banyak adaptasi lah. Kalau levelnya Asia ya. Level Asia. Dia bisa langsung adaptasi. Ya, kalau nggak Thailand, Malaysia. Singapura kurang. Nggak bisa berbicara banyak di Liga Asia Cuma jadinya. kan mau cepet adaptasi kan. Ya itu. Singapura kurang ya kalau masalah adaptasi. Gue kurang sih pas gue. Pertanyaan gue ganti deh. Adaptasi sekaligus bisa berbicara banyak di level Asia. Oh gitu. Ya Thailand. Thailand. Nah, kita kayak contoh lihat kalau dari Thailand ada LS Dolah kan. Di Bali United mungkin emang nggak bisa berbicara banyak karena pemain-pemain lainnya levelnya juga nggak bisa mengikuti Dolah. Tapi Dolah datang ke Bali dia bisa langsung ngasih impact bagus. Datang ke Bali main konsisten, main bagus, jadi langganan timnas juga. Balik lagi ke Buriram sekarang. Tapi sekarang balik ke Buriram lagi. Naik level lah ibaratnya lah. Iya naik level. Ya jadi kalau mau nyari pemain asing yang bisa cepat nyetel dan bisa angkat tim ya mungkin dari Thailand. Nah itu kan Putros ini kan kebetulan kan pemain timnas Irak tapi mainnya di Thailand kan, main di Port FC kan. Oh temennya Asnawi. Kalau lu dari gimana masih melanjut? Oh nggak dia dulu aja. Gimana? Setuju. Bahkan bisa gue bilang nggak cuma pemain tapi pelatih juga bisa ambil dari Thailand atau Malaysia. Ujang Hoda kan dulu di Kuala Lumpur FC itu. Sekarang terbukti bisa 2 kali berturut-turut juara kan. Lalu kalau dari pemain ya benar kata Gian. Bahkan gue ada rekomendasi pemain entah buat tim Persib atau ya tim lain lah yang bisa bisa finansial sudah oke lah ya. Ada pemain namanya Ferry Bustiarni, dia pemain Malaysia main di Thailand. Itu pemain masih muda dan menurut gua prospeknya oke banget. Sekarang main di Liga Thailand udah berapa gol gua lupa deh. Menurut gua tuh kalau direkrut di Indonesia bisa sukses sih. Lah, ya. Bakal mungkin bisa jadi salah satu top scorer lah, di jajaran top scorer bisa masuk gitu. Aku ada juga rekomendasi pemain. Ini untuk posisi striker. Jadi di Liga Singapura kemarin gue iseng-iseng ngulik top scorer Liga Singapura musim kemarin itu bikin 42 gol. Itu orang Jepang itu ya. Namanya Tomoyoki Doi. Nah, Mandilan City ya? bilang. Oh gila. Iya. Nah, gua coba ulik-ulik si Tomoyoki Doi ini, ternyata sempet diincar sama DPMM. Tapi nggak jadi. Malah DPMM ke Sananta jadi kayak ini ada pintu nih buat Tomoyoki Doi buat kalau mau coba-coba ke Indonesia. Iya. Siapa tahu di sini bisa jadi 45 gol kan musim.
ngelewatin Konvalius tuh. Kepalanya dulu 37 kan. Iya. Wow, makin panas nih ya. Kayak teh gua nih panas nih. Nih, rumah transfer nih, kita kayaknya nggak afdol nih kalau nggak bicara rivalnya. PBR. Enggak dong, PBR kan rival, cuman berapa lama Persija Jakarta. Ya. Setelah berpisah sama Carlos Peña di Ya. akhir-akhir ya, akhir-akhir kompetisi, Persija juga berpisah juga dengan Firza Andika, terus juga Ferrari. yang paling baru Ferrari, terus Kudela. juga Kudela, ada Gajos juga ya. Legends kita, Simic, Gayos, Sahrian, Reski Fandi. Reski saya. Yang eksperimen Persib juga siapa? Hah? Yang paling tengah itu juga kan juga habis kontrak ya bulan ini. Kocip. Hah? Bukan si Konsip. yang dulu main di Arema. Legend. Persib tuh main di Hanif. Arema. Hah? Oh, Hanif. Syabandi. Belum di farewell sampai kita syuting hari ini belum ada farewellnya Enggak, Hanif. iya enggak, Juni udah selesai. Oh, oke. Itu juga kayaknya juga diincar Persib juga tuh. Karena dia kan juga pendidikan Persib. Iya. Tapi orang Jakarta kan Tapi ya? besarnya di Jakarta dia. Ya. Dan Sama satu di lagi MU loh. ada yang mau ngikutin MU. Iya, harus pernah di MU. coach Akademi. Coach Peña ke Persita kan? Sama Ada yang Spurs. mau ngikut Ramon Bueno. Ya, Nah, Bueno. gimana fenomena ini Pak Ferry? Bener-bener cuci gudang ini. Ibaratnya mah kalau jual baju nih, diskon. Nah, Ya berarti memang 2025-2026 memang kita akan lihat suatu permainan yang beda nih, ya kan? Permainannya beda dari sisi pemain mungkin juga akan lebih, menurut saya sih akan lebih kompetitif ya. Artinya banyak tim yang masih transisi nih semuanya nih. Iya. Kan banyak tim yang cuci gudang nih, bahkan ini Persik pun juga cuci gudang. Kayak banyak pemain banyak klub yang lagi cuci gudang nih. Ya mungkin satu cuci gudang bisa juga pembenahan dari finansial mereka juga kan. Harus lebih tertata dengan baik. Mereka nggak mau lagi kejeblos ke jurang yang sama yang terjadi oleh klub yang sekarang degradasi. Ya terutama yang PSIS kan, nggak mau lagi ada masalah-masalah tunggakan gaji. Artinya mereka sekarang juga benar-benar melihat bahwa pengeluaran gua harus segini nih biar gua aman Di musim depan. karena kan Indonesia biar gimana jelas masalah gaji finansial penting gitu buat pemain. Jadi yang ini karena kalau kelihatan benar kalau klub sudah mulai terus naik tiba-tiba ada masalah finansial pasti akan turun. Ya kan jelas makanya ini sekarang benar-benar klub sekarang berhitung benar nih. Jadi menurut saya sih itu sih Pandi, kenapa cuci gudang terjadi karena memang keuangan sangat penting untuk mengingat keuangan sangat penting untuk menghadapi musim ke depan nih supaya nggak ada lagi kendala kemarin Persija juga ada kendala kan masalah finansial juga kan artinya kita lihat artinya nggak ya inkonsisten jadinya kan padahal target mereka kan 4 besar ya kan sekarang di peringkat ke 8 7 7-8. ya kan artinya ya ini mungkin jadi yang sekarang ini jadi benar-benar jadi perhatian klub besar semuanya nih jadi memang benar-benar keuangan sangat penting konsistensi untuk memberikan gaji kepada pemain setiap bulan itu sangat penting makanya mereka juga nggak mau itu juga. Kalau gue saya ngeliat Persija cuci gudang ya selain masalah gaji ya lebih ke musim ini kita mainnya angin-anginan nih. Jadi kita ganti pemainnya siapa tahu musim depan bisa lebih konsisten. Dari pemainnya yakin. Ya who knows? Dari pemainnya gitu. Ya kan semua ada klub itu kan ada elemennya ya nggak tim itu kan ada elemennya kan ya pemain ya Ya, manajemen. kalau kata Bung Ferry Persija tuh butuh 3 hal untuk Apa bisa tuh? sukses. Timnya, manajemen dan pemain, supporter, sama government. Dia ngomong di mana itu? Bicara bola. Oh, podcast kita sebelah. Itu gue tahu sekarang gue yang bikin gitu. Transkripnya. Terus berarti praktis yang sampai saat ini ya yang stay Eduardo, Almeida, Ya, betul. dan Rio Matsumura. Pantaskah mereka bertahan sampai sejauh ini? Sejauh ini masih pantas. Eduardo Almeida siapa namanya? Satu pemain orang Portugal tuh disebut Eduardo Almeida. Eduardo ya yang kiper itu tuh yang Brazil. Carlos Eduardo. Ya kalau Eduardo maksud gue sorry. Di akhir-akhir sih mulai ada peningkatan mainnya ya. Di pertengahan di paruh-paruh musim kedua mainnya oke lah. Terus kalau kita mau ngandelin Andre Tani doang ya masalah menurut gue nggak akan cukup gitu loh. Andre Tani kan apalagi juga performanya udah mulai pelan-pelan menurun kan. Jadi butuh kompetitor yang bisa dibilang secara kualitas mungkin sedikit di atasnya atau bahkan bisa juga setara. Dan paling pentingnya dia adalah kiper yang berpengalaman. Eduardo ini kan
di Liga Brazil ya. Kita tahu lah meskipun dari kasta ke bawah, tapi dia pemain asing kan biasanya kan pemain secara pengalaman jauh lebih baik kan daripada pemain lokal. Jadi ya kita masih butuh dia sih. Terus yang kedua Rio Matsumura. Nah kalau Rio sih menurut gue masih layak diperdebatkan ya, karena Rio ini nih di musim ini benar-benar performanya menurun banget kalau dibandingin dari awal-awal dia datang ke Persija. Tapi masuk MVP, nominasi MVP. Ya, itu kan juga sebenarnya kan dipertanyakan Ya. juga gitu loh. Maksud gue juga nggak paham kenapa Rio bisa masuk Kriterianya gitu. apa Ya kan? kriterianya apa? Padahal menurut gue Rio musim ini benar-benar off banget. Even Rio dia Matsumura? Yes. Off. Yes. Menurut gue ya. Menurut gue ya. Cukup kontroversi. Kontroversial. Matsumura dibilang off sama Gian ini. Ya, Wah, masih kurang lanjut. setuju. Kan kita kan habis perdebatkan itu kemarin. Lanjut. Ya maksud gue kalau dia sebagai starter mainnya biasa aja. Even datang dari bench pun juga nggak selalu bisa ngasih perbedaan. Jadi apakah ini pemain yang benar-benar diharapkan untuk Persija untuk musim depan? Nah ini masih bisa diperdebatkan nih. Kalau menurut gue Rio ini posisinya 50-50 lah, di antara bisa dilepas atau kalau mau dipertahankan untuk pengalaman ya udah nggak masalah. Dia juga lebih paham kondisi Persija kok saat ini. Ya kalau Gustavo Almeida jelas ya udah deserve banget, goal getter Macan Kemayoran, terus secara kualitas benar-benar di atas rata-rata ya, even dibanding Marco Simic. Gustavo 2-3 level di atas Simic, gue berani bilang. Jadi nggak ada alasan sih untuk ngebuang dia. Temen gue yang suka nonton Persija, dia kesel banget sama Simic karena kalau kata dia, Simic tuh pas masuk lapangan cuma benerin rambut sama komplain sama wasit. Iya. Jobdesk mungkin. Ya mungkin. Oke, ini bisa gua lurusin ya, Gi. Maksud gua kemarin Matsumura itu bukan off di Persijanya, cuman kelayakan dia jadi best MVP yang gua pertanyakan bukan off in-nya di Persija. Tapi musim tadi ini- seakan-akan menjelaskan off di Persija ya. Tapi yang gue Nggak bener tonton ini. Mesti dilurusin nih, Nah, klarifikasi. yang gue tonton Persija musim ini pun Matsumura juga nggak sebagus itu. Ya, Bib, lu Tuh. mewakili jawaban gua, Bib. Ya menurut gua Rio Matsumura oke lah. Gue cek Persija ya. Iya. Gocek-gocekannya sabi lah, maksudnya beberapa kali pulang Persija dari dia kan. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang off, ya gue kurang setuju sih Iya, sebenarnya. kalau menurut saya sih Matsumura itu motornya Persija sekarang. Nah. Menurut Nggak, saya. kalau aku malah ngelihatnya pemain Persija saat ini semuanya off semua. Even kayak pemain muda kayak Rehan Hanan pun yang Rizky Ridho juga. Even Rizky Ridho naik turun malah mainnya. Benar-benar Persija musim ini. ya mungkin off karena banget. karena yang lainnya off jadi Matsumura kelihatan off. Padahal sebenarnya Matsumura dia satu gelandang pekerja benar. Umpan-umpannya benar-benar kalau di tim nasional dia Tom Haye lah kalau saya lihat. Dia bisa ngasih cukup bagus juga ya. Artinya, tapi yang kalau secara global sih saya lihat bahwa musim ini kayaknya musim yang benar-benar musim ibaratnya musim transisi nih. Akan rame nih. Akan rame kan semua baru semua rata-rata kan. Ya. Artinya bahwa Matsumura masih ada, ditinggal di situ, pasti dia akan membimbing pemain-pemain muda yang ada di Persija juga akan bisa pemain muda. Iya. Tapi- Ya kalau buat bimbing pemain muda sih mungkin Matsumura masih bisa. Tapi apakah untuk menggendong itu masih gue pertanyakan. Soalnya benar-benar yang layak banget dipertahankan saat ini ya sama Gustavo. Dan Eduardo. Hanya dua. Cuma performa Persija musim ini emang secara keseluruhan turun ya, Turun. kecuali gajinya. Meskipun secara peringkat better dari musim lalu ya. Musim lalu kita Naik satu, bener, 7. Bener, berarti kalau mau juara kalau setiap berprogres satu ya 7 8 tahun tahun lagi. 8 ya, 8 tahun. Iya. Tapi harapannya tahun ini musim depan ini kayak musimnya saya sih feeling musimnya Persija lah. Artinya bahwa Aminin dulu. artinya bahwa ketika gubernur Persija pun sudah mendeklar bahwa Jakarta kota sepak bola, ya kan, itu sudah harus diejawantahkan sama ini. Makanya mungkin sekarang ini tanda kutip era baru Persija untuk bisa melangkah lebih baik, tapi ikut sukses seperti yang dilakukan oleh rival Persib menurut saya. Ya Persib sendiri kan di tahun ini kan dia juga akan ada 2 konsentrasi yang di Asia sama Dewa, ya kan. Artinya ya menurut saya ramai sih, panas sih musim ini, bagus. Makanya saya maunya sih bahwa kita nanti setiap minggu ada evaluasi terus nih soal liga-liga nih. Soal liga ini akan semakin menarik di ke depan. Iya. Kalau Ya. sih Persija intinya mah mungkin di musim ini diwajarkan karena banyak pemain muda kan. Tapi musim depan
ya minimal kalau bisa pemain asingnya atau bahkan pemain lokal barunya yang secara pengalaman jauh lebih oke. Karena pemain-pemain muda Persija saat ini secara potensi salah satu yang paling terbaik lah di Indonesia lah. Ya. Mereka tinggal butuh dorongan aja kok. Tapi kalau urusan pemain muda diwajarkan untuk di papan tengah, gue sih sedikit kurang setuju ya, karena Barcelona yang materinya banyak muda aja bisa juara La Liga. Udah. Jadi ya walaupun beda mindset, kita harus kayak Barca, jangan Ya artinya dielon terus. Artinya peranan pelatih sangat dominan tadi apa yang dibilang sama si Kenza kan. Pelatih sangat dominan ya. Nanti Persija harus bisa menemukan pelatih yang benar-benar Ngomong. tune in nih, benar-benar dapat tepat gitu loh kan. Iya. Ya kayak Persib dapat Bojan Roda kan tepat gitu kan. Ya kan sekarang kan ada 2 sasaran Persija sebenarnya kan. Satu menurut saya sih kayak kemarin dari wawancara dengan Bang Ferry Indrasari kan ada 2 sebenarnya. Tapi kan Roda kan tidak mungkin dilepas sama Persib. Kamu mungkin. Tapi kan ada menurut saya pelatih PSM juga menurut saya bisa mumpuni juga untuk bisa melatih Persija ya. Ya. Itu bisa jadi alternatif untuk melatih Persija. Tapi kalau ngelihat tren Persija berapa tahun terakhir, dia jarang menunjuk pelatih yang udah proven di Indonesia. Ya, jangan. Kayak Datang dari luar lagi dari luar. ya. Yang justru musim itu pertama di menurut saya Indonesia. kesalahan. Menurut saya kesalahan. Ketika dia ngambil Thomas Doll, oke Doll nama besar ya, bekas ikut Jerman di Piala Dunia segala macamnya. Tapi kan Doll tidak bisa memberikan apa-apa buat Persija juga, ya kan? Artinya bahwa lebih baik ngambil pelatih yang memang sudah pernah berkecimpung di lingkungan bola Asia Tenggara nih. Ya menurut saya sih lebih match ya artinya. Kemarin sih dengar-dengar katanya mau coba dari J. Kalezic, mantan PSM. Emang nggak tahu jadi atau enggak tuh. Itu rumor juga tuh. Tapi kalau gue yang penting dari Eropa nggak apa-apa meskipun nggak pernah di Liga Indonesia, tapi track recordnya bagus. Ya. Sama kedua ramah dengan pemain muda. Dan bukan cuma masalah nama besar sih. Ya, yang penting tuh dia di karakter di ruang gantinya tuh kuat. Ya. Soalnya di Persija tuh yang nggak kelihatan ya, kayak semenjak Doll keluar ya masalah karakter di ruang ganti itu tuh. Gue sih ada satu nama yang cocok dengan kriteria yang dibilang tadi lah, Rahmat Darmawan. Teman-teman bisa loh, dipanggil Bisa. lagi. Bisa. Kan mengayomi kan, Mengayomi. membangun pemain muda. Betul. Bagi gue Rahmat Darmawan sih. Oke, closing statement sekaligus prediksi pelatih Persija menurut Pak Ferry Kodrat. Kalau saya lebih cocok pelatih PSM sekarang, Tavares. buat melatih Persija. Kalau Gian, sebentar, kalau Gian ini apa yang disebut kemungkinan terjadi? So tahu. 95% lah itu. So tahu. Bang data sepak bola Indo, bro. Yo. Ya kan Dunia, Twitternya Pak. itu. Raditya Romano. Wah, here we go. Siapa Gi kalau dari lu Gi? Gue pengennya kalau dari Indonesia yang udah Iya. proven. Ya terserah lu mau dari Indonesia mau dari Liga Kazakhstan. Kalau gue malah sebenarnya pengennya Peter Hustra. Peter Hustra. Iya, kalau gue ya pengennya ya. Lu Kalezic. Kalezic. Karena pasti responnya seru. Betulnya seru. Pasti Iya, seru. dulu zaman di PSM Iya. responnya berapi-api dia tuh. Kalau lu Bib, Rahmat Darmawan, Ahmad Darmawan. Kalau dari lu siapa? old school. Gue pengen Thomas Doll menyelesaikan lagi. misi yang belum selesai. Ya itu main di JIS. Dan Pak Pramono Anung, tolong JIS sterilkan kalau Persija main. Kan udah kan? Ya semoga aja, Sudah takutnya oke. yang udah-udah kan tiba-tiba ada Iya, faktor itu juga menentukan Iya. Persija, kekuatan Persija loh. Artinya kan ketika Persija tim ibu kota tapi nomaden kan juga nggak benar. Pas sama Teko kan banyak main di GBK Patriot kayaknya gitu kan. Iya, kan lebih itu. loh. GBK Patriot masih oke lah. Iya, Tapi kalau udah maksudnya sampai ke Jawa Tengah tuh jadi Ya udah. Persi Solo. Persi Jateng. Itu kan jadi Persijateng. jadi itu Persipir, Musafir. Musafir. Udahlah, JIS aja cukup lah menurut saya. JIS juga sudah punya biar ruhnya Persija lari ke Iya. situ semuanya. Soalnya Mereka aja lah Semuanya. gak angkat lah. JIS juga sekarang kan udah khusus buat Persija kan, even sampai pas pintu masuknya aja pun Udah di branding. Udah branding, Udah branding Persija Persija. banget itu. Udah. Sama Pak Pram sama gubernur saya Pak Andra Sauni tolong bikinin akses Transjakarta dari rumah saya langsung sampai JIS biar nggak transit. Iya, dari rumah lo sampai JIS tapi cuma sampai jam 9 malam. Nggak apa-apa. Jadi kalau Nginep di JIS, gua nginep di JIS. Oke, teman-teman ngobrol bola, gimana pendapat kalian? Cuci gudang antara Persib dan Persija. Mampukah Persib melakukan tripit champion di musim ketiga berturut-turutnya bersama Boyan Hodak? Ataukah Persija memutus kutukan tim konsisten papan tengah? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita makin semangat membuat konten tentang sepak bola Indonesia. Tetap kawal
bursa transfer sepak bola Indonesia. See you di episode selanjutnya.